Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Grateful, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi kalian bersama Ibu Ros. Hari ini kita akan belajar PLBJ dengan materi temanya hari ini adalah rumah adat Betawi. Yo, siapa yang pernah lihat rumah ini? Ya, ini adalah contoh rumah adat Betawi. Siapa yang pernah melihatnya? Oke. Sekarang kita akan belajar rumah adat Betawi dengan peta konsep, yaitu mengenal rumah adat Betawi dan bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Oke, sekarang kalian simak video pembelajaran dari Bu Ros hari kali ini ya nak. Yuk kita mulai belajar. Nah, sekarang peninggalan rumah Betawi termasuk peninggalan budaya bidang arsitektur. Ya, nah, kenapa? Karena termasuk dalam bidang bangunan, dalam bentuk bangunan. Kebudayaan Betawi yang tak kalah pentingnya untuk dilestarikan adalah rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi merupakan salah satu peninggalan budaya Betawi dalam bidang arsitektur. Meskipun saat ini rumah adat sudah mulai tergantikan oleh rumah-rumah modern, tetapi kita masih dapat menjumpainya di beberapa tempat. Banyak pula warga Jakarta dari suku Betawi yang masih mempertahankan bentuk rumah adat sebagai huniannya. Nah, jadi masih ada beberapa warga yang masih memakai rumah adat Betawi sebagai bentuk huniannya ya nak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi adalah rumah kebaya. Namanya, rumah adat tersebut dihuni oleh suku Betawi sebagai tempat tinggalnya. Rumah adat Betawi memiliki keragaman yang berbeda, yaitu dari bentuk atap, dinding, dan ornamen-ornamen yang menghiasi rumahnya. Bentuk dan corak rumah adat Betawi banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan suku bangsa lainnya, yaitu rumah Belanda, Portugis, dan Jawa. Nah, ini rumah adat Betawi. Masyarakat Betawi sebenarnya tidak memiliki gaya bangunan yang khas. Hanya saja yang membedakan antara pembangunan rumah di Betawi dengan daerah lain adalah penyambungan tiang tugu dengan penglari. Nah, ini nih tiang tugu-tugunya ya. Ya, dengan penglarinya. Nah, nih dengan ininya nih, apa namanya ini? Langkan ya namanya ya. Kalau orang Betawi bilang langkan juga. Oke. Cara penyambungannya menggunakan pasak yang terbuat dari bambu sebagai pengganti paku ya. Jadi mereka tidak pakai paku ya, tapi pakai bambu. Alasannya kenapa pakai bambu, yaitu jika rumah itu dibongkar, pasak-pasak itu tinggal dicopot dan dapat digunakan untuk bangunan yang baru. Rumah adat Betawi dapat kita jumpai di wilayah-wilayah tertentu di Jakarta, antara lain yaitu di Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebonjeruk, Ciputat, Sukabumi, Ilir, Marunda, dan Srengseng Sawah. Siapa yang pernah ke Srengseng Sawah? Ya, itu ada tempat salah satu kesenian Betawi di sana ya. Bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Bentuk rumah adat Betawi dapat dibedakan berdasarkan letak geografisnya dan bentuk atapnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumah adat berdasarkan letak geografis. Rumah air atau pesisir. Di beberapa daerah pesisir Jakarta saat ini masih kita temui bentuk rumah Betawi seperti rumah Pitung yang berada di Marunda Pulo, Jakarta Utara. Ya, karena letaknya di pinggir pantai, maka rumah pesisir ini berupa rumah panggung ya, sehingga memiliki kolong yang cukup tinggi untuk menghindari bahaya air laut pasang. Jadi rumahnya bentuknya pakai kolong ya. Oke, sekarang ada rumah pedalaman. Rumah pedalaman Betawi yang berada di pedalaman terdapat di daerah Condet, Balai Kambang, dan Batu Ampar di wilayah Jakarta Timur. Rumah Betawi di pedalaman lebih praktis dan lebih luas halaman serta ruangannya ya. Rumah pedalaman ini masih berbentuk panggung tetapi kolongnya lebih rendah. Kemudian ada rumah pinggiran. Nah, rumah Betawi pinggiran terdapat di daerah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kolongnya rendah, sedangkan di daerah Kranggan dan Pondok Rangon rumah ini sudah tidak memiliki kolong
Ya, kalau di Pasar Rebo, daerah Pasar Rebo kolongnya rendah, tapi kalau di Keranggan dan Pondok Rangon tidak memiliki kolong. Dan bentuk rumah sudah datar dengan tanah. Jadi bentuk rumahnya sudah datar dengan tanah, tidak ada lagi kolong. Rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya, yaitu ada rumah tipe gudang. Nah, ini rumah tipe gudang, ya. Rumah tipe gudang atapnya berbentuk segi panjang yang memanjang dari depan ke belakang rumah. Nah, ini bentuknya atapnya ini berbentuknya segi panjang, ya. Nah, nanti baru kesininya baru atasnya itu meruncing ke atas, tapi bentuknya persegi panjang. Bagian depan terdapat sepenggal atap yang biasanya disebut empyak, markis atau topi. Nah, ini di sini nih, ya. Di sini nih, ini empyak nih, ya. Fungsinya sebagai penahan tampias hujan atau cahaya matahari, ya. Jadi fungsinya itu untuk menahan cahaya matahari dan tampias hujan nih. Ini empyaknya nih, ya. Kalau sekarang pakainya kanopi, ya nak, ya. Kemudian empyak biasa ditopang oleh tiang penyangga yang disebut sekor-sekor, terbuat dari kayu atau besi. Nah, terbuat dari kayu atau besi. Kemudian rumah model ini merupakan model rumah peninggalan Belanda di Jakarta. Kemudian ada yang namanya tipe rumah joglo. Nah, nih, ya, hampir sama seperti rumah Jawa. Rumah ini berbentuk bujur sangkar. Bentuk joglo adalah bagian dari 4 persegi panjang yang terdapat di bangunan kanan atau kiri ruang depan. Kemudian bentuknya adalah adaptasi dari rumah adat Jawa Tengah. Bedanya, rumah joglo Betawi tidak terdapat tiang-tiang atau soko guru pada tengah ruangan. Nah, di sini nggak ada tiang. Kalau rumah joglo banyak tiang-tiangnya, ya, tiang-tiangnya. Kemudian rumah tipe bapang atau kebaya. Nah, kenapa disebut rumah kebaya atau rumah bapang? Karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat-lipat sehingga bentuknya dilihat dari samping seperti lipatan kebaya, ya. Ciri rumah kebaya adalah teras yang luas dan ada ornamen gigi balang. Nah, ini terasnya luas, ya. Ini terasnya luas. Nah, ini ornamen gigi balang. Teras rumah kebaya dilengkapi dengan meja dan kursi yang menjamu tamu untuk berkumpul bersama keluarga. Kemudian gigi balang adalah ciri ornamen khas rumah Betawi. Nah, ini bentuk gigi balangnya, ya. Ini gigi balang. Nah, ya. Berdasarkan sifatnya, rumah kebaya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan yang bersifat publik yang dapat dilihat oleh setiap orang, bagian belakang bersifat pribadi yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terdekat dari pemilik rumah. Nah, rumah adat Betawi saat ini memadukan gaya tradisional dan modern. Maksudnya, kenapa? Karena dari beberapa bagian rumah kebaya yang menjadi ciri khas itu ada yang masih dipertahankan tetapi ditambahkan ornamen dan material modern. Bagian yang dipertahankan adalah gigi balang, tiang-tiang kayu serta teras yang luas, ya, adalah bagian yang dipertahankan. Sedangkan dindingnya yang tadinya kayu sekarang sudah diganti dengan batu bata yang dilapisi cat, ya. Terus lantainya menggunakan keramik. Ya, kalau zaman dulu lantainya itu masih dari tanah, ya. Rumah Betawi itu lantainya dulu dari tanah, ya. Kemudian warna catnya tidak hanya kuning dan hijau, ya, tetapi sudah menggunakan warna terang seperti jingga, merah, biru dan hijau. Oke, nak. Sampai di sini pembelajaran kita tentang rumah adat Betawi. Tugas hari ini adalah kalian mengerjakan activity halaman 8 halaman 49, yaitu menggambar rumah Betawi dan mengerjakan evaluation 6. Ya, jangan lupa untuk untuk dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, ya, nak. Tetap semangat belajarnya, ya, sayang. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.